gimana nih balik lagi jangannya. Uncle tetap balik lagi. Uncle sempat balik lagi. Terus kayaknya balik lagi ntar malah jadi nyasar nih. Malah akhirnya Uncle muter lagi, balik lagi. Akhirnya terusurin aja terus karena Uncle di situ bingung kan, stuck kan. Tapi akhirnya kayak ada denger bisikan gitu. Hai guys, welcome back to our YouTube channel, The Domboya Family. Di video kali ini adalah segmen video mami yang Horror Night. Jadi cerita kali ini itu lanjutan dari ceritanya Uncle Firman yang mendaki 7 puncak. Dan ini kayaknya kelanjutan dari gunung yang keempat dan yang kelima deh guys. Nah terus sebelum kalian nonton video kali ini, jangan lupa kalian kasih likes, jangan lupa kalian kasih komen, share, dan subscribe our YouTube channel. Dan juga kalau misalnya kalian belum sempet nonton video mami yang sebelumnya, kalian bisa lihat di suggestion yang ada di kiri atas video kalian. Terus mami juga mau ngucapin ke kalian yang udah nonton video mami, semoga kalian diberkahi hidupnya, terus dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang melimpah, dan dijauhkan dari wabah penyakit yang lagi melanda di dunia ini. So, gimana videonya? Let's check it out. Temen Uncle nggak ngikut, dia jagain tenda. Yang dari Malang? Yang dari Malang, dia jagain tenda. Karena dia mungkin udah bosen kan beberapa kali nganterin. Iya. Karena memang dia spesial kalau misalnya ada tamu dari kampus mana, salah satunya dia yang poster, guide lah, bukan poster, sorry. Jadi guide lah ya. Guide. Terus? Nah, akhirnya kita setelah turun, dia ngingetin di tenda, nanti kalau misalnya di puncak putih tembok, azan aja. Maksudnya putih tembok itu guys, itu nggak kelihatan puncak, nggak kelihatan view dari atas puncak ke bawah. Jadi cuma ditutup kabut ya. Iya. Jadi tertutup kabut. Dan nggak bisa, kita nggak bisa melihat view atau foto-foto. Jadi cuma tembok putih doang. Tapi biasanya di puncak gunung ada yang seperti itu sering. Sering gitu ya. Jadi ketutup kayak awan atau kabut. Kabut lah. Kabut ya, bukan awan. Ya? Awan, kabut. Oh, kabut. Kalau di puncak Arjuna itu terang. Di puncak Arjuna terang, kita foto-foto. Bisa lihat ke bawah foto-foto. View-nya apa tuh? Ya. Kota Malang? Enggak, cuma pemandangan. Iya kayak gitu. Kota Malang. Kota Malang. Apa pokoknya kota lah. Kan nggak kelihatan itu kota Malang atau kota apa. Pokoknya kita ada pemandangan kota lah. Nah setelah foto-foto situ kita lanjut kan, turun lagi ke bawah, langsung lanjut ke Welirang. Puncak Welirang itu puncaknya seperti ada kawahnya, kayak Ijen gitu loh. Kayak Ijen. Jadi kaldera, bukan kaldera, kawah tempat belerang, tempat ininya, tempat para penambang ambil belerang. Iya. Karena kan belerang artinya belerang. Iya, belerang. Gitu kan? Berarti sama kayak Kawah Ijen, karena Kawah Ijen tuh banyak banget penambang belerang. Jadi belerangnya tuh bisa diambil dan mereka tuh kuat-kuat banget dari bawah naik ke atas. Itu bisa sampai bawa, kalau di Kawah Ijen itu bisa 20 kilo lebih. Iya. Paling dikit itu 40. Iya, karena kadang mereka sampai sininya sampai. Iya, karena 10 kilo 20 kilo itu paling dihargain 20.000, 30.000 guys. Dan itu ya ampun, it's very hard. Maksudnya ya hidup itu bener-bener life is so hard. Difficult gitu lah. Terus dari puncak Welirang kita nggak bisa melihat dan kita nggak bisa. Tapi ada kawahnya nggak? Dia pokoknya kayak belerang gitu, tempat gitu. Cuman puncaknya terbuka lapang, tempat belerangnya ada tempat ladang buat ngambil belerang. Ya udah, azan lah Uncle di situ. Azan. Berarti yang azan Uncle. Iya, Uncle azan. Setelah Uncle azan,
terbuka semua, terang, kelihatan jalurnya. Wah ternyata memang Adnan jadi minta membantu. Kayak apa sih namanya, kayak doa lah, berdoa terus karena kan kayak minta izin dulu kalau kita mau lihat suasana cantik dari atas. Karena Ya, kan minta restunya. karena kan kabut itu kan kayak apa, makhluk Allah juga. Iya. Sama kayak kita, makanya kita dengan sebutkan nama asma Allah, ya mungkin akhirnya mereka mengerti apa yang kita maksud dan tuju. Gitu. Tapi di sana nggak ada apa hal yang aneh. Nggak ada. Gitu. Terus kira-kira sampai puncak jam berapa tuh? 2 puncak ya? Iya. Puncak pertama dan puncak yang Itu puncak pertama itu pukul 1 dan puncak yang kedua pukul 2 jam 2 atau setengah 3. Oke. Terus dari situ uncle balik lagi. Udah foto-foto, semua udah ngambil foto-foto. Setelah kita foto-foto tuh, setelah selesai, setelah nggak lama, 20 setengah jam lah di puncak, itu langsung doa lagi setelah ngambil foto. Oke. Jadi langsung tembok lagi. Langsung tembok lagi gelap. Akhirnya udah langsung pulang. Akhirnya turun kan, kita turun balik ke tempat kita ngecamp. Nah, terus uncle ngecamp lagi. Ngecamp lagi malam di situ, semalam lagi. Ya udah istirahat di situ, nggak ada kejadian apa-apa. Oke. Terus besok paginya balik turun ke bawahnya jam. Nah, ya biasa lah pagi habis sarapan, habis makan, habis ngobrol-ngobrol, udah setelah keesokan paginya habis makan, terus kita prepare, packing semuanya, rapihin. Nah kita jalan tuh. Nah kalau di situ akhirnya uncle ngalamin di situ. Kalau uncle sih merasa itu nggak ngalamin, tapi ketika uncle cerita sampai di kampus, cerita A B C D, barulah diceritain uncle kayak gimana gitu. Jadi ceritanya begini Mami. Ceritanya gimana tuh? Dari pos itu kita turun. Kita masih bareng-bareng tuh sampai pos 2, sampai tempat kita ngecamp pertama. Sampai ngecamp pertama kita di situ masih bareng-bareng. Nah setelah mau turun lagi dari pos pertama itu, teman uncle yang dari Malang cerita jangan misah ya. Kita terus bareng-bareng walaupun jalan walaupun kita nyampe Malang, yang penting kita bareng-bareng gitu kan. Nah uncle kan orangnya nggak sabaran. Uncle depan kan, paling depan nungguin kedengeran masih suaranya. Ya udah uncle jalan terus, geng, man masih sini, Ros masih di sini. Akhirnya jalan kedengeran, uncle jalannya terus lari kecil kan. Ternyata udah jauh tuh. Wah pas abis itu ternyata uncle mengambil jalur yang berbeda. Uncle kan salah jalur guys. Jadi seharusnya uncle lurus aja, ternyata uncle belok kanan. Pokoknya jalur berbeda lah, jalur berbeda. Nah di jalur berbeda itu uncle merasakan seperti dunia yang berbeda. Mungkin bukan dunia yang berbeda, tapi uncle aneh aja di situ suasananya. Karena dalam perjalanan itu uncle merinding sekujur tubuh. Loh kok kayak gini nih jalurnya, kayak waktu jalur mendaki nggak lewat sini. Uncle ngerasain seperti itu, nggak seperti ini. Loh kok ini beda jalurnya? Uncle mikir gitu kan. Uncle jalan kecil lagi terus kayak dengar, pokoknya creepy lah. Pokoknya creepy, spooky. Ini kok tempat serem amat. Nggak. Belum pas waktu itu. Akhirnya uncle lari kecil terus, jalan sambil jalan lari kecil. Uncle udah merasa gak enak. Uncle baca-bacaan aja. Ada yang ditemuin. Baca-bacaan terus selawat, istighfar, pokoknya baca-bacaan yang uncle bisa. Di situ uncle nemuin arca banyak. Jadi tuh ternyata ada kayak candi-candi. Kayak pur kali ya. Bukan, tapi arcanya kecil-kecil. Nggak besar kayak candi Borobudur, enggak. Dia kecil, arca-arca kecil. Pokoknya banyak inian arca. Banyak sesajen nggak? Banyak. Ada sesajennya. Ada sesajennya juga. Tambah merinding kan uncle. Wah ini jalur apaan? Terus kayak
terus suasana sepi banget. Itu suasana sepi banget. Ya Uncle pun merinding kan waktu itu. Merinding. Akhirnya Uncle baca-baca terus tetap berzikir guys. Tetap berzikir. Di situ dengar suara apa gitu kan, kayak suara musik zaman dahulu. Kayak suara gending Jawa gitu. Iya kayak gitu. Waduh, makin serem kan, udah keringetan kan, capek kita lari-lari. Kok ada musik kayak begini. Waduh, akhirnya Uncle baca-baca terus apaan, ayat kursi, surat Anas, Al-Falaq, semua Uncle baca-baca. Terus gimana nih, balik lagi jangan ya. Uncle tetap balik lagi. Uncle sempat balik lagi. Terus kayaknya balik lagi ntar malah jadi nyasar nih. Malah akhirnya Uncle muter lagi, balik lagi. Akhirnya terusurin aja terus karena Uncle di situ bingung kan, stuck kan. Tapi akhirnya kayak ada denger bisikan gitu. Nggak tahu itu halusinasi atau karena paranoid Uncle atau wallahualam sih guys. Atau memang masih dilindungi Allah. Atau masih dilindungi sama Allah. Ada bisikan seperti ini di kuping Uncle, kuping sebelah kanan. Karena kuping sebelah kiri Uncle tuh muang gitu bunyi. Kayak ketutup gitu. Gitu. Waduh, pokoknya nggak beres deh suasana dan situasinya di situ. Untuk Uncle pribadi ya, karena merinding ya, udah cuaca mendung, gelap, bukannya gelap sih, memang sudah mau sore, mau maghrib kali ya. Iya, udah asar kan menjelang senja. Iya, menjelang senja. Pokoknya cuacanya gelap, mendung dan menjelang asar, dan suasananya di situ serem banget. Karena itu kayak masuk dunia, kalau menurut Uncle ya, kayak masuk dunia mana gitu, kayak zaman dahulu lah. Karena di situ batu-batu kuno, batu-batu dulu, terus arca-arca banyak banget, Mami. Di situ juga ada dupa, ada sage. Nah, pas habis itu kayak kampung zaman dulu. Ya, kayak kampung zaman dulu. Tapi nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang sama sekali. Terus, pokoknya batu-batu besar. Pokoknya serem dah. Nah, pas habis setelah itu kayak ada dapat bisikan kan. Tadi Uncle bilang kayak ada, udah jalan terus. Jangan balik lagi atau mengambil jalur yang lain. Terus lurus, jangan nengok ke belakang lagi, jalan aja terus, pelan-pelan, nanti juga ketemu. Terus jangan balik lagi atau mencari teman atau menyusul teman, dan terus baca-baca di kuping Uncle. Nggak tahu itu halusinasi Uncle atau nggak tahu paranoid Uncle, tapi Uncle seperti merasakan ada bisikan di dalam hati Uncle juga. Udah jalan aja terus gitu. Akhirnya Uncle jalan aja terus sambil lari, sambil salawat, sambil zikir, sambil baca-baca yang Uncle bisa. Akhirnya dengan alhamdulillahnya Uncle ketemu jalur yang sebenarnya. Lah, ini jalur yang tadi ya udah lewatin nih. Ya udah, aku jalan terus, alhamdulillah. Akhirnya ingetin, alhamdulillah sampai juga ke pos. Nah, setelah sampai di pos, aku ditanya-tanya, lu lewat jalur mana? Sama teman-teman. Kok nggak ketemu, nggak tahu gue lewat jalur mana. Pokoknya jalur serem deh, banyak batu, banyak arca. Waduh, udah ceritanya ntar aja di kampus. Nah, setelah sampai kampus, Uncle diceritain deh tuh yang sama teman Uncle dari Malang dan teman Uncle yang satu tim itu cerita kalau di pos ini ada ini, ada itu. Yang Uncle ceritain tadi ada kuntilanak. Gue temuin ini tahu, Man. Gue temuin ini. Iya, akhirnya teman Uncle yang dari Malang, yang dari kampus itu cerita. Di situ emang ada, aku pun nemuin, dan makanya aku bilang aku suruh masuk kalian, jangan lama-lama di luar. Itu kode aku. Nah, akhirnya salah satu ketua di situ bicara, si ini emang bisa ngeliat, punya kelebihan gitu. Dan Uncle cerita, pada saat Uncle cerita masuk, wah kamu, Man, untung kamu bisa keluar dari itu jalur. Emang kenapa? Itu jalur apa? Itu jalur SAR. Dan jalur penambang. Orang Mbak, ini Uncle.
orang yang masuk jalur penambang jarang pulang, jarang keluar dari situ katanya. Masa kamu alhamdulillah bisa keluar katanya. Emang kenapa? Itu jalur pokoknya ngebingungin, nyesatin gitu. Jadi kita muter-muter situ aja, terus nggak ada logistik, nggak ada ini, hipo, kedinginan, jadi lewat situ. Terus juga ada gangguan juga di situ karena banyak makhluk di situ. Alhamdulillahnya kamu bisa keluar dari situ. Ya alhamdulillah. Itu jalur seram katanya. Iya, gue nemuin arca, sesajen, dupa banyak lah. Jangan ditanya di situ Arjuna, karena kata orang situ, mapala situ, itu kan tempatnya orang para zaman dahulu kala pada lari ke situ, kata gitu. Oh begitu. Nah udahlah selesai. Maksudnya lari ke situ apa tuh, Kang? Pada zaman kerajaan dahulu kala katanya. Jadi kerajaan, kan banyak kerajaan Jawa tuh, Jawa Timur. Ada kerajaan Majapahit, kerajaan Singosari, kerajaan apa itu pada lari ke situ. Karena kan ada mitos bahwa daerah pokoknya di daerah Jawa Timur nggak boleh naik Gunung Arjuna. Aku punya teman. Enggak. Yang salah satu kemarin. Iya, yang dia pernah. Yang kemarin dia ikut di Semeru. Sama Bromo. Iya. Ketika asal dia diajak ke Arjuna sama paman bibinya yang orang Singosari, itu nggak boleh. Kamu nggak boleh naik Gunung Arjuna. Kenapa tuh? Ya nggak tahu. Oh jadi untuk para keturunan Singosari. Ya mungkin nggak tahu banget. Pokoknya dia kalau naik Gunung Arjuna nggak boleh aja. Oh gitu tuh. Jadi gitu guys ceritanya. Sama kayak ada mitos di Gunung Lawu. Untuk daerah Cepu, untuk daerah Cepu nggak boleh situ karena pasti orang Cepu. Katanya mitos, ya Allah alam. Tapi banyak sih cerita di blogger atau di sosmed, itu banyak yang orang Cepu lewat itu. Tapi Allah alam apa? Cepu di mana ya? Daerah Jawa Tengah. Oh, kalau naik ke gunung apa? Gunung Lawu. Gunung Lawu pasti nggak boleh gitu. Iya. Oh, jadi pantangan. Katanya, mitosnya. Pantangannya kayak gitu. Jadi ya Allah alam semua tergantung. Alhamdulillah, Uncle pas setelah turun dari Arjuna bisa pulang dengan selamat, terus dikasih jalan yang mungkin ya itulah dari niatnya, mungkin Uncle naik ke sana memang mau ziarah, terus nggak pernah lupa untuk tetap terus berdoa. Jadi walaupun mungkin Uncle masuk ke ya itu jalur SAR yang kita juga nggak tahu sebenarnya itu jalur SAR atau jalur tak kasat mata juga ya guys. Nah bisa keluar dari situ ya karena mungkin ada petunjuk dari batin kali ya, dia ngasih tahu. Iya. Karena dalam juga karena masih tetap terus berzikir dan ingat sama kita juga semuanya kan sama, ingatnya harus sama yang di atas. Betul. Allah. Jadi ceritanya kayak gitu. Jadi setelah itu udahlah happy ending lah ya. Happy ending. Setelah itu kan udah semua selesai. Oke, selesai. Sampai 7 puncak. Kita udah selesai, kita istirahat di kampus, kita balik ke Jakarta, happy ending semuanya. Oh gitu guys. Jadi itu ceritanya Uncle 7 puncak Jawa Timur ya. Iya. Ekspedisi 7 puncak Jawa Timur. Itu hampir 1 bulan perjalanan, 1 bulan kurang lebih 1 bulan setengah lah. Jadi perjalanannya 1 bulan lah. Mendaki 7 puncak itu selama 1 bulan setengah, kurang lebih 1 bulan lah. Jadi gitu guys cerita dari Uncle, salah satu Holy Night-nya Mami malam ini. So gimana keseruannya, kalian sudah dengar kan gimana seramnya? Iya, dan itu juga salah satu yang horor buat Uncle ya. Iya. Salah satu gunung yang horor. Salah satu pengalaman horornya Uncle naik ke Gunung Arjuna. So mudah-mudahan kalian suka dengan video yang udah kita buat kali ini. Kalau misalnya kalian mau kasih saran atau kasih komen, jangan lupa kalian kasih komen ya di bawah. Terus jangan lupa juga kalian kasih likes dan share video ini ke teman-teman kalian kalau misalnya mau dengar tentang cerita ini, karena cerita ini itu true story, based on true story dari Uncle. So thank you for watching and
you guys. See you on our next video. Bye bye. Bye. Bye.